Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Salsabila Diana Beldania dengan NPM 412242311049, mahasiswa program studi manajemen. Hari ini, saya sangat senang bisa berbagi pengalaman saya selama mengikuti program magang di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak atau disingkat DP2 KPP 3A. Magang ini menjadi salah satu perjalanan penting dalam hidup saya karena memberikan banyak pelajaran berharga, mulai dari memperluas pemahaman tentang dunia kerja, terutama di sektor pemerintahan, pengembangan keterampilan profesional, memberikan kesempatan langsung untuk terlibat dalam berbagai tugas operasional dan program yang mendukung, sehingga belajar bekerja dalam tim. Dalam video ini, saya akan membahas tentang perancangan dan penerapan sistem pengarsipan manual dan digital di bagian administrasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Mulai dari latar belakang. Teknologi informasi di era globalisasi ini merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam suatu lembaga atau organisasi. Ada banyak proses yang dikendalikan oleh dunia manajemen dan tidak dapat dipisahkan dari teknologi informasi. Bahkan, hampir semua bidang dan pekerjaan mulai menerapkan teknologi informasi dalam perkembangannya. Organisasi atau instansi dalam mencapai tujuannya penting memperhatikan kualitas perlengkapan kantor dalam menunjang pekerjaan yang efektif dan efisien. Agar perlengkapan kantor dapat mendukung lancarnya pekerjaan, diperlukan adanya manajemen perlengkapan kantor yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengendalian perlengkapan kantor. Adapun di sini definisi arsip menurut Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang kearsipan, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk media yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun metodenya yang digunakan itu metode pengarsipan manual yang telah digunakan dalam berbagai organisasi sejak lama. Adalah metode pengelolaan dokumen yang dilakukan secara tradisional menggunakan media fisik. Adapun proses pengelolaan dokumen yang menggunakan perangkat lunak dan teknologi komputer untuk menyimpan, mengatur, dan mengakses data digital dikenal dengan sistem pengarsipan digital. Sistem ini telah menjadi solusi utama dalam era transformasi digital yang menuntut efisiensi dan accessibility. Ada beberapa poin utama yang akan saya jelaskan. Yang pertama, ada profil perusahaan. Kedua, aktivitas magang. Ketiga, analisis perusahaan. Dan keempat, kesimpulan dan refleksi diri. Yang pertama, tentang perusahaan BKPP, singkatan dari Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Bandung, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 06 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi teknis daerah Kabupaten Bandung. Sekarang tahun 2017 berganti nama menjadi DP2 KBP3 atau Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Yang kedua, ada jenis layanan perusahaan. Yang pertama, pengendalian penduduk. Yang kedua, keluarga berencana. Yang ketiga, pemberdayaan perempuan. Dan yang keempat, perlindungan anak. Masuk ke aktivitas kegiatan magang kerja dilaksanakan pada tanggal 4 November 2024 sampai 17 Januari 2025. Posisi magang yaitu di bagian umum dan administrasi. Masuk ke tugas di bagian umum dan administrasi. Yang pertama, menangani surat masuk meliputi surat undangan, surat kerja sama, surat bantuan, dan lain-lain. Yang kedua, ada menangani surat keluar meliputi surat dinas dan surat keterangan. Yang ketiga, pengarsipan dokumen atau surat dengan sulan dan persubagian. Yang keempat, mencatat kendali surat disposisi. Mungkin tugas lainnya seperti memberi nama surat dan membagikan surat ke setiap subbidang. Yang kelima, ada dokumentasi kegiatan. Yang keenam, analisis tentang aktivitas magang. Hasil analisis, masalahnya yang pertama ada proses cetak print yang lambat, yang kedua jaringan wifi yang tidak stabil, yang ketiga kesalahan pada sistem digital dan office. Solusinya yaitu yang pertama membutuhkan tindakan teknis dan operasional, yang kedua peningkatan infrastruktur jaringan dan optimalisasi router, dan membutuhkan strategi berbasis teknologi dan pelatihan. Kesimpulannya, selama magang di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak atau DP2 KBP3A, saya memiliki banyak pengalaman dan belajar banyak tentang keterampilan teknis dan fungsi kerja dinas. Kegiatan yang dilakukan termasuk mengelola data, administrasi, berpartisipasi dalam inisiatif yang mendukung perempuan dan anak, dan terlibat dalam operasi harian kantor. Rekomendasi: selama magang di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, saya mendapatkan banyak pengalaman bermanfaat yang telah memperluas pemahaman saya tentang dunia kerja, terutama di sektor pemerintahan. Magang ini memberikan kesempatan langsung untuk terlibat dalam berbagai tugas operasional dan program yang mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pengalaman ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja langsung. Saya pikir itu sangat relevan bagi saya sebagai mahasiswa manajemen.
Selain itu, interaksi dengan berbagai orang, mulai dari pegawai hingga ke masyarakat yang menjadi target program, memberikan saya wawasan baru tentang pentingnya pelayanan publik yang efisien, refleksi diri. Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang dinamis adalah pelajaran penting yang saya pelajari selama magang. Pada awalnya, saya mengalami kesulitan untuk memahami struktur organisasi dan alur kerja dinas, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Ini terutama karena penulis baru mengenal banyak istilah teknis dan prosedur administrasi. Namun, seiring berjalannya waktu, saya belajar untuk lebih terbuka terhadap hal-hal baru dan tergantung pada mentor dan rekan kerja untuk mendapatkan bantuan. Saya belajar dari pengalaman ini bahwa menjadi fleksibel dan terus belajar adalah kunci untuk menghadapi tantangan baru di tempat kerja. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung presentasi ini. Dari pengalaman saya, magang di DP2KP3A, ada begitu banyak hal yang saya pelajari, baik itu keterampilan teknis, pengembangan diri, hingga bagaimana cara beradaptasi di lingkungan profesional. Magang ini bukan hanya menjadi kesempatan untuk belajar, tetapi juga menjadi langkah awal untuk menyiapkan diri, menghadapi dunia kerja sesungguhnya. Saya sangat bersyukur bisa mendapatkan pengalaman berharga ini dan tentunya berharap dapat menginspirasi teman-teman semua untuk lebih semangat menghadapi perjalanan karir masing-masing. Sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nining Harnani, SPD MM, yang sudah membimbing saya selama proses magang. Dan Bapak Dadang Karsana SPD dan Ibu Sela Insania SKM atas kerjasama dan dukungannya selama magang di DP2KP3A. Dan tentunya pihak kampus yang sudah memberikan kesempatan untuk mengikuti program magang ini. Tak lupa juga kepada teman-teman saya yang sudah mendukung. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk menuliskan di kolom komentar. Jangan lupa, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.